Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyatika Putri dengan NIM 22010250073. Kali ini saya akan membahas kembali dan juga mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Kali ini saya mempunyai 5 soal dan saya juga akan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama seorang guru. Pada soal pertama, yaitu bagaimana urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar sebagai pengetahuan dasar calon guru yang menuntut Anda untuk dapat mengembangkan karakter siswa serta dapat mengembangkan tujuan pendidikan nasional. Penjelasan disertai dengan contoh. Adapun menurut saya, bimbingan konseling sangat diperlukan dalam urgensi pada sekolah dasar, bukan hanya di tingkat sekolah menengah ataupun di tingkat sekolah atas. Hal ini karena bimbingan dan konseling berperan penting dalam membantu siswa mengembangkan karakter yang positif, lalu seperti tanggung jawab, disiplin, dan juga empati. Maka dari itu, hal-hal tersebut, sifat-sifat tersebut harus dibangun di dalam pendidikan usia dini, bukan hanya di tengah sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, melainkan juga harus ditanamkan dalam sekolah dasar. Dalam konteks pendidikan nasional, tujuan pendidikan yang menekankan pembentukan karakter bangsa perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Lalu, contohnya untuk kelas tinggi, dalam sebuah sesi di mana siswa dibagi menjadi kelompok yang kecil, lalu diberikan skenario tentang konflik antar teman, atau diberikan contoh soal tentang konflik antar teman, lalu mereka diminta untuk mendiskusikan solusinya yang tepat untuk kemudian mereka mempresentasikannya atau memperagakannya di depan kelas. Lalu setelah itu, guru dapat memberikan umpan balik dan mendiskusikan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari situasi tersebut. Hal ini hasil dari program menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hubungan antara siswa. Kemudian banyak siswa yang sebelumnya mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya, kini lebih terbuka lalu mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan menunjukkan bagaimana bimbingan konseling ini dapat membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis. Maka dari itu, menurut saya bimbingan konseling ini sangat penting dan sangat diperlukan di dalam sekolah dasar agar menumbuhkan rasa-rasa yang lebih konkret dan lebih konstruktif. Bagaimana para siswa dibantu dengan seorang konselor yang lebih profesional, bahkan juga guru BK sendiri pun bisa turut berkontribusi dalam lapangan di sekolah dasar. Lalu, yaitu pertanyaan nomor 2 adalah, apa yang saudara pahami mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar? Penjelasan disertai dengan contoh. Menurut pendapat saya sendiri, pada karakteristik anak usia sekolah dasar biasanya berusia antara 6 hingga 12 tahun, dimana yang kita ketahui bahwa saat kita bisa masuk ke sekolah dasar itu biasanya di umur 7 tahun atau 6 tahun setengah. Lalu kemudian sudah pasti mereka akan lulus di umur 12 tahun atau 12 tahun setengah. Maka dari itu, karakteristik anak ini memiliki perkembangan yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Pada tahap ini, mereka juga mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikirnya, lalu berinteraksi sosialnya dengan teman sebaya, lalu memahami norma-norma yang ada di lingkungan tersebut, dan juga lingkungan di sekolahnya, lingkungan yang ada di Indonesia. Bagaimana norma-norma tersebut nantinya akan menjadi salah satu makanan mereka sehari-hari. Lalu kemudian secara emosional, anak-anak mulai belajar mengelola perasaannya mereka dengan menjalin hubungan yang lebih kompleks dengan teman sebayanya. Misalnya, mereka mungkin menunjukkan keinginan untuk diterima dalam kelompok dan mulai memahami pentingnya kerjasama. Pada suatu kasus, misalnya di sekolah, ada yang namanya diskusi kelompok, lalu mereka memilih kelompoknya sendiri, lalu sudah pasti mereka akan memilih teman-teman terbaiknya yang akan mereka diajak kerjasama. Kemudian dalam konteks akademik juga anak-anak juga mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap berbagai mata pelajaran dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tentunya yang sudah kita ketahui bahwasanya anak-anak sekolah dasar itu pastinya nanti bakalan punya minat yang besar
kepada pelajaran, bagaimana dia menyukai pelajaran, menyukai suatu pelajaran, apakah dia menyukai pelajaran matematika atau tidak, bagaimana dia menyukai pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran seni yang biasanya sangat disukai oleh anak-anak sekolah dasar, ataupun pelajaran olahraga. Dan juga dari situ bisa terlihat bahwasanya mereka nantinya akan terlihat nilai-nilai akademisnya, bagaimana mereka apakah sangat berpotensi di suatu mata pelajaran ini, bagaimana apakah dia sangat menyukai pelajaran olahraga sehingga nantinya guru akan memfasilitasi dan juga memfasilitasi serta mendukung anak tersebut dalam pelajaran olahraga. Bisa juga kita ikut sertakan dalam lomba antar kelas ataupun antar sekolah. Lalu adapun contoh dari karakteristik anak sekolah dasar adalah ketika anak semangat mengikuti kegiatan kelompok di kelas, lalu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, lalu menunjukkan rasa senang ketika berhasil menyelesaikan tugasnya bersama teman-temannya. Lalu itu semua mencerminkan tidak hanya perkembangan kognitif saja, tetapi juga kemampuan sosial dan emosionalnya yang sedang berkembang. Apalagi anak-anak sekolah dasar sangat ekspresifnya sangat mudah terlihat, bagaimana mereka lebih paham dan juga lebih tahu tentang kesenangannya mereka masing-masing. Adapun pada karakteristik anak usia sekolah dasar dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan tubuhnya, di mana sedari kelas rendah dan nantinya mereka akan bertumbuh menjadi lebih besar, lebih tinggi. Itu tidak hanya terlihat dari luarnya saja, dari fisik saja, tetapi juga nantinya mereka akan tumbuh dan juga berkembang secara sosial dan emosionalnya mereka. Ada pertanyaan ketiga, yaitu tentang 40 pertanyaan untuk wawancara terkait problematika siswa sekolah dasar yang nantinya akan bisa dilihat di video selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyatika Putri dengan NIM 220102573. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru yang bernama Ibu Septarina. Di sini Ibu Septarina merupakan seorang guru sekolah dasar yang bertugas di SDN Semanan 15 pagi. Kali ini saya akan mewawancarai bagaimana problematika siswa sekolah dasar dengan 40 pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Baik, pertanyaan pertama yaitu pertanyaan yang paling umum tentang motivasi menjadi seorang guru di sekolah dasar. Oke, baik. Untuk motivasi awal saya sebagai guru sekolah dasar adalah tuntutan dari orang tua yang mengikuti kedua orang tua saya adalah sebagai seorang guru. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan motivasi terbaik saya ketika saya menjadi seorang guru adalah saya ingin anak-anak bangsa, khususnya anak didik saya, bisa merasakan bahwa pendidikan itu boleh dan mereka bisa merasakan pendidikan yang layak di lingkungan mereka. Baik, sekarang itu tentang bagaimana Anda mendefinisikan peran guru dalam menangani problematika siswa. Peran guru dalam problematika siswa saat ini adalah sangat penting karena isu-isu terkini adalah semakin maraknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh siswa, baik itu siswa sekolah menengah ke atas, bahkan sekarang siswa sekolah dasar pun sudah bisa melakukan tindak kekerasan. Dan maka dari itu di sini adalah bagaimana tadi yang Mbak tanyakan, bagaimana fungsi, bagaimana peran guru adalah kita akan sama-sama saling berkontribusi dengan orang tua bahkan lingkungan untuk membentuk siswa menjadi seorang yang lebih baik. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang pengalaman pribadi yang menginspirasi dalam menangani problematika siswa. Pengalaman yang menginspirasi adalah saya waktu itu mengajar di kelas 6 yang dimana terdapat satu siswa yang dicap oleh berbagai guru bahwa siswa tersebut adalah siswa yang nakal, siswa yang selalu dinilai oleh guru-guru adalah
yang negatif terhadap anak tersebut. Tetapi setahun ketika saya memegang anak tersebut, akhirnya ternyata muncullah bibit-bibit positif dari anak tersebut. Contoh, walaupun memang dia di kelas tidak bisa diem, kalau belajar dia selalu mau megang teman, tapi ternyata di balik sikap anak tersebut, ternyata backgroundnya dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Kalaupun memang perhatian orang tua kurang, akhirnya peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi. Dan kalaupun dinilai nakal itu kan pasti ada sebab dan akibat. Nah, di sini anak tersebut ketika dipegang sama saya, dia mau untuk menunjuk sebagai, mau memperlihatkan bagaimana dia punya kualitas seperti bisa menjadi pemimpin upacara, bisa ikut lomba eskul yang akhirnya menang, dan juga ternyata tingkat kepedean dia atau tingkat percaya diri dia itu ternyata memang bisa loh difasilitasi, asal gurunya juga jangan selalu menjudge dia nakal. Nah, sebab saat itulah sekarang anaknya sudah duduk di sekolah menengah atas dan dia berprestasi dalam potensi di futsalnya seperti itu. Baik, selanjutnya tentang tantangan umum yang ditemui dalam mengajar di siswa sekolah dasar. Tantangan umum yang ditemui di tingkat sekolah dasar adalah bagaimana lingkungan tempat tinggal dengan orang tua yang bisa atau tidak dia bersinergi terhadap kami, peran kami sebagai guru di sekolah. Jadi memang tantangannya adalah biasanya kadang kalau di sekolah kami sudah mati-matian, kami sudah mendidik, kami sudah membentuk anak tersebut sedemikian rupa, tapi ketika dia sampai di rumah atau dia bergaul dengan teman-teman di lingkungannya, itu kan udah bukan lingkup kami dalam memegang, dalam mengendalikan anak tersebut. Jadi memang tantangannya ya lingkungan sekitar tempat tinggal dia sih, dimana background anak didik saya adalah sekolah SD Semana 15 itu rata-rata siswanya itu tinggal di rusun, Mbak, yang dimana memang lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah itu kan berdekatan. Tetapi memang kami juga sering mengetahui mereka sering banget adanya tawuran atau enggak, kan teman bermainnya sama dengan teman di sekolahnya. Jadi akhirnya tantangan yang di rumah itu kebawa juga akhirnya sampai ke sekolah. Jadi tantangannya yang sangat banget berasa adalah di lingkungan rumah tinggal. Baik, selanjutnya yaitu tentang problematika dari akademi siswa. Biasanya apa masalah yang sering dihadapi siswa di kelas yang Anda ajarkan? Masalah akademis adalah anak sekarang itu karena sudah tidak ada tuntutan boleh tinggal kelas, apalagi sekarang diwajibkan semuanya harus naik kelas, akhirnya mereka tidak punya semangat untuk berjuang. Nah, tantangan masalah akademis yang kami rasakan adalah ya udah, yang memang pinter mah pinter, yang kurang akhirnya terseok-seok lah di tingkatan kelas berikutnya. Apalagi sudah tidak juga dibantu oleh pihak keluarga. Jadi memang itu masalah akademisnya sangat sulit yang kami hadapi. Baik, yang tadi itu adalah masalah akademis. Lalu selanjutnya tentang bagaimana solusi Anda dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kalau untuk saat ini, karena saat ini saya mengampu di kelas 6, untuk siswa-siswa yang memang mengalami kesulitan pembelajaran adalah yang pertama, saya akan memanggil orang tua untuk berdiskusi face to face terhadap bagaimana ini permasalahan anak di kelas. Kalaupun memang akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kami berdua dengan orang tua, ya alhamdulillah selesai. Tapi kalau kelas 6 kan memang sudah akhirnya nanti akan lulus gitu ya. Tapi yang kami biasanya, kalau untuk teman-teman guru di sekolah saya itu biasanya untuk anak yang belum bisa membaca atau masih kurang dalam membaca, ya akan diadakan jam tambahan khusus, tapi tidak diwajibkan untuk siswa ikut. Jadi memang siswa yang mau belajar hayu, yang mau tambahan hayu, yang enggak ya sudah tidak dipaksakan. Baik, yang tadi adalah solusi dari mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh bimbingan konseling dalam mengatasi masalah akademis siswa. Untuk di sekolah dasar, karena memang tidak ada guru BK khusus ya untuk bimbingan konseling ini adalah, jadi kami sebagai wali kelas itu memegang semua peranan, baik 32 siswa dengan bermacam karakter dan bermacam sifat. Akhirnya yang kami ambil adalah kami selalu di awal tahun semester untuk mengumpulkan orang tua, bagaimana nanti kita
sama-sama satu suara untuk 1 tahun ke depan. Nanti ketika di pertengahan jalan atau di 6 bulan seiring berjalannya waktu memang ada yang harus lebih diperbaiki, ya kita akan manggil secara personal untuk orang tua. Baik, tadi adalah pengaruh bimbingan konseling karena belum ada di sekolah dasar, makanya kita harus memanggil orang tua dari siswa tersebut. Lalu tentang problematika emosional, pertanyaannya adalah apa masalah emosional yang sering muncul pada siswa di sekolah dasar? Untuk siswa sekolah dasar adalah masalah emosionalnya adalah mereka pasti sering tantrum, apalagi untuk anak-anak di tingkat dasar, untuk tingkat bawah misalnya seperti kelas 1, 2, 3. Tetapi tidak jarang masalah emosional ini juga muncul di siswa kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Biasanya masalah emosional itu kan masalah bagaimana dia bisa menjaga emosinya dia. Nah, ketika kadang kalau memang tidak terlalu bermasalah dari emosi, misalnya kalau untuk dia dengan emosi dia sendiri tidak terlalu berpengaruh, kecuali emosinya dia akan berdampak ke teman-temannya. Biasanya ketika sudah berdampak ke teman-teman yang lain, itu kita akan memanggil orang tua. Dan kalaupun memang kan sekarang ternyata banyak juga anak yang sudah kecanduan gadget, ya kecanduan main game, yang dimana nanti akhirnya berdampak ke mereka tidurnya jadi makin larut. Ketika di sekolah udah ngantuk, jadi akhirnya ketika ada temennya nanya atau gurunya nanya langsung sering kesulut emosinya. Jadi banyak sih masalah emosional yang ada di sekolah dasar. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mengenali tanda-tanda siswa yang mengalami masalah emosional? Mengenali tanda-tanda adalah kita biasanya, kalau saya pribadi suka meneliti, suka memperhatikan siswa tersebut. Jadi saya jarang ketika istirahat meninggalkan siswa-siswa saya di kelas. Jadi saya kadang suka standby untuk di kelas untuk memperhatikan sambil ngoreksi atau sambil mempersiapkan materi selanjutnya. Jadi ketika mereka bersikap dengan teman sebayanya, bermain dengan teman sebayanya, apakah dia sedikit-sedikit gampang emosi. Kadang kan anak sekarang masih ya kata-kata anak orang tua, atau enggak fisik gitu, kadang kayak botak atau gendut kayak gitu. Ada yang temannya membalas saling membalas tapi sambil tertawa. Ada juga yang ketika disinggung seperti itu dia bisanya marah hebat gitu sambil mukul segala macam. Ya, mengenalinya tanda-tandanya adalah kita bisa menganalisis anak didik kita satu persatu. Baik, yang tadi adalah jawaban dari mengenali tanda-tanda siswa yang mengalami masalah emosional yang berlebihan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu peran bimbingan konseling dalam membantu siswa mengatasi masalah emosional. Untuk peran BK dalam menangani masalah emosional adalah, karena balik lagi yang tadi saya katakan, di sekolah dasar tidak ada guru BK khusus, jadi biasanya kami punya jam-jam khusus seperti pembiasaan sebelum awal belajar. Biasanya kalau memang menurut saya akan lagi banyak permasalahan emosional yang dihadapi oleh anak-anak, biasanya saya selalu memberikan waktu untuk memberikan pengarahan lah kepada mereka bahwa memang baik buruknya mereka yang akan ditanggung mereka. Jadi memberikan pengertian kepada mereka bagaimana cara mereka menanggulangi emosi yang berlebihan. Baik, selanjutnya adalah ke pertanyaan tentang problematika sosial. Bagaimana, apa saja sih tantangan sosial yang sering dialami siswa di lingkungan sekolah? Tantangan sosial yang dialami siswa di sekolah adalah kesenjangan sosial sih biasanya. Perbedaan bagaimana anak yang satu dengan anak yang lain. Biasanya anak akan terlihat dari bagaimana orang tua mempersiapkan anak itu sekolah. Ada anak yang memang selalu sigap terhadap alat dan bahan tulisnya gitu, selalu punya. Sedangkan ada siswa yang memang mau nulis aja nunggu minjem pulpen dulu. Itu kan sebuah kesenjangan sosial antara bagaimana peran orang tua itu mempersiapkan anak untuk sekolah. Selain sosial dari sistem dari dia menyiapkan bahan aja, selain itu juga dari uang jajan. Kadang ada anak yang jajannya banyak, ada yang anak jajannya cukup buat dia, tapi dia pun juga merasa ingin seperti temannya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bimbingan konseling atau guru di sekolah dapat membantu siswa dalam membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya? Biasanya kami sebagai wali kelas akan meminta bantuan oleh guru agama biasanya untuk biar kita satu suara dalam
membantu anak-anak yang kurang, bukan cuma hanya anak yang kurang. Jadi memang ini untuk semua siswa di dalam kelas. Jadi misalkan di kelas itu lagi terdapat kesenjangan sosial, atau enggak, biasanya kalau untuk kelas tinggi mah lagi main geng-gengan gitu. Jadi nanti kadang kita dengan saya wali kelas dengan guru agama saling mengingatkan ke mereka bahwa memang ya kita semua sama, kita semua berteman, tidak ada yang saling membeda-bedakan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bullying. Bagaimana atau dampak bullying terhadap siswa dan bagaimana konseling dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Dampak bullying itu memang sangat hebat ya. Memang tidak bisa kita kategorikan terlalu meremehkan, tidak bisa juga kita terlalu memikirkan itu terlalu berat. Jadi memang tergantung seberapa banyak atau seberapa tingginya respon dari si yang dibully biasanya. Kalau memang yang dibully merasa tersakiti, merasa terzolimi, ya kita akan selalu ambil sikap untuk membuat mereka berbaikan gitu. Dan biasanya nanti ketika memang si korban atau yang si dibully kan biasanya suka lapor yang ngadu ke gurunya, ya nanti kami sebagai wali kelas akan mencoba mendengarkan dari dua sisi yang berbeda, dari si korban maupun dari si pelaku. Jadi kami punya pandangan sudut pandang yang banyak, tidak kami selalu menyalahkan si pelaku, tidak juga kami menyalahkan si korban. Jadi memang posisi kami sebagai guru kelas adalah di tengah-tengah antara membela ataupun merangkul semuanya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana peran orang tua dalam membantu mengatasi problematika sosial yang dihadapi siswa, lalu bagaimana Anda sebagai guru melibatkan mereka dalam proses tersebut? Peran orang tua di sini biasanya kalau memang problematika sosial ini terlalu lebar konfliknya, terlalu dalam konfliknya, ya kami akan memanggil orang tua. Tetapi kalau memang dari konfliknya masih yang sekedar hanya kata-kataan yang masih bisa dibilangin untuk tidak diulangi lagi, ya kami akan menyelesaikannya secara pribadi biasanya di ruang guru. Baik, selanjutnya tentang pertanyaan keterlibatan orang tua di dalam sekolah. Seberapa besar peran orang tua dalam mendukung siswa di sekolah? Peran orang tua itu sangat besar dan sangat tinggi untuk mendukung siswa di sekolah. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam proses bimbingan konseling? Melibatkan orang tua adalah dengan biasanya kan suka kadang biasa saya selalu mendiskusikannya saat 6 bulan sekali, saat kita ada proses pembagian raport. Nah, di pembagian raport itu kan saya selalu ingin per individu, jadi satu persatu. Nah, ketika pembagian itu saya minta untuk saya akan menginformasikan bagaimana tingkah anaknya di kelas, di sekolah. Nanti orang tua juga akan memberikan feedback balik bagaimana dia di rumah, apakah ada perbedaan, apakah ada kesamaan. Kalaupun memang ada perbedaan, apakah perbedaan itu sisinya negatif atau positif. Kalau memang negatif, ya kita akan berdiskusi sama-sama untuk memperbaiki bagaimana yang bisa sikap negatif ini bisa berubah menjadi sikap positif. Baik, masih di pertanyaan tentang keterlibatan orang tua. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh sekolah untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di usia sekolah dasar? Langkah-langkah yang diambil sekolah, yang pertama adalah ketika di awal tahun ajaran, biasanya kepala sekolah selalu meminta kami untuk guru-guru selalu ada waktu-waktu kami memanggil semua orang tua siswa untuk mendiskusikan, merefleksikan, membuat rencana 1 tahun ke depan, karena rencana itulah yang akan kita pegang bersama-sama dengan orang tua untuk bagaimana nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesepakatan bersama ini kita buat di awal. Ketika nanti sudah di pertengahan atau seiring berjalannya waktu ada yang berubah atau ada yang bisa bergeser, ya kami bisa diskusikan kembali ke orang tua. Baik, pertanyaan tentang keterlibatan orang tua di dalam sekolah dasar sudah cukup. Lalu tentang perkembangan karakter anak usia sekolah dasar,
Eh, bisakah Anda memberikan contoh kegiatan yang mendukung pengembangan karakter melalui bimbingan konseling? Contoh kegiatan yang mendukung pengembangan karakter adalah kalau di sekolah kami, karakter yang kami ingin capai adalah mereka bisa berintegritas, mereka juga bisa menjadi seorang yang agamis. Agamis di sini adalah mereka selalu sholat 5 waktu, atau mereka bisa selalu membaca Quran. Jadi pembiasaan yang kami lakukan adalah biasanya di hari Jumat. Di hari Jumat kami di setiap minggunya ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya ada pembacaan Yasin bersama, pelaksanaan sholat duha bersama, dan juga karakter-karakter yang ingin kami kembangkan adalah dengan berliterasi di kelas. Jadi memang sekolah kami menerapkan 15 menit di awal pembelajaran untuk mereka berliterasi dan bernumerasi di setiap hari Rabu dan hari Kamis. Selanjutnya yaitu tentang kesehatan mental pada siswa sekolah dasar. Biasanya apa saja indikasi bahwa siswa mungkin mengalami masalah kesehatan mental? Masalah kesehatan mental itu kan memang harus tertulis dan jelas dari yang bisa memberikan statement tersebut. Salah satunya adalah dokter. Tapi selama ini kesehatan mental yang sekolah kami dapat atau yang selama saya mengajar adalah biasanya adanya 1-2 siswa yang malas untuk berangkat ke sekolah. Awal-awalnya ya izin sakit, izin pergi dengan orang tua, izin ada kegiatan dengan orang tua misalkan. Tapi ternyata kok seiring berjalannya waktu selama 2 bulan ke depan atau 2 bulan ke belakang ternyata dilihat sering izin, sering nggak masuk, dan sering kan biasanya kalau anak nggak masuk dan tidak memberikan kabar, gurunya pasti akan nanya ke teman-teman sekitar ya kayak kamu ngeliat si ini enggak, ngeliat si A enggak, ngeliat si B enggak, nanti ataupun biasanya teman-temannya tuh akan memberitahu, Bu, saya kemarin ngeliat si A, saya kemarin ngeliat si B main, pergi, dia nggak sakit kok Bu, gitu. Nah ternyata sekarang izinnya anak itu malah didukung oleh orang tua gitu. Jadi memang kesehatan mentalnya ini perlu kita lihat, orang tuanya ini mendukung nggak sih untuk anaknya sekolah, rajin sekolah gitu. Apalagi untuk anak kelas 1, 2, 3 kan biasanya masih diantar jemput, atau yang rumahnya memang jauh dari sekolah biasanya kan harus diantar jemput gitu. Nah yang antar jemputnya ini konsisten nggak sih gitu. Biasanya yang bikin nggak konsisten ini adalah orang dewasanya, yang membuat anak menjadi ya udahlah nggak sekolah nggak apa-apa, toh nanti juga naik kelas, kelas sekolah juga nggak apa-apa, toh bu gurunya nggak nyariin gitu. Atau enggak, ya udah deh sekolah tapi nanti mau dekat sampai sekolah saya balik deh, mampir ke PS gitu. Jadi dari rumah izin sekolah tapi tidak sampai sekolah gitu. Itu sih yang kami harus bisa melihat kesehatan mental anak kami. Lalu bagaimana sesama guru itu bekerja sama dalam mendukung siswa dengan masalah kesehatan mentalnya? Biasanya kan kalau di kelas itu pelajaran bukan hanya dipegang sama wali kelas ya, biasanya ada guru bidang studi, guru olahraga. Nah kadang kami berdiskusi, Pak si ini masuk nggak di jam segini, Pak si ini masuk nggak di pelajaran agama. Jadi ketika kami diskusi, oh iya Bu, kok ini di pelajaran agama dia sering izin gitu. Akhirnya ya kami berdiskusi akhirnya biasanya oh yaudah oke, kita samperin deh, coba cari tahu ke rumahnya kenapa gitu. Dan kami akhirnya berdiskusi dengan sesama guru untuk mengambil sikap bahwa emang harusnya seperti apa sih nih anak gitu. Takutnya izin padahal anaknya di rumah main kenapa-napa gitu. Baik. Lalu ke pertanyaan selanjutnya tentang metode penanganan untuk siswa sekolah dasar. Apakah peran diskusi kelompok dalam pembelajaran itu
dapat menyelesaikan masalah di kelas? Peran diskusi bisa, karena itu akan membuat antar siswa menjadi paham, menjadi kenal sama teman, semakin kenal sama teman-temannya. Jadi misalkan ketika di salah satu momen ada anak yang tidak masuk, ya teman-temannya pun bisa memberikan feedback balik ke guru bahwa, Bu, dia gini kok, dia baik kok, dia kalau diskusi bisa kok memberikan masukan gitu. Akhirnya kami juga punya penilaian terhadap anak tersebut dari teman sebayanya. Baik, selanjutnya itu masih tentang metode penanganan. Bagaimana seorang guru mengintegrasikan bimbingan konseling dalam pembelajaran sehari-hari? Mengintegrasikan bimbingan konseling ya dalam pembelajaran sehari-hari. Biasanya kalau untuk saya pribadi, saya masukkan ke pembelajaran PPKN khususnya, karena di situ kan ada materi-materi gotong royong, materi bermasyarakat, musyawarah, segala macam, yaitu lingkungannya adalah lingkup bagaimana dia dengan lingkungannya bisa bekerja dengan baik. Baik, selanjutnya tentang evaluasi dan umpan balik. Bagaimana seorang guru mengevaluasi efektivitas program bimbingan konseling di sekolah dasar? Evaluasi keefektifannya ya, keefektifannya adalah ketika anak tersebut bisa berubah dari yang awalnya negatif atau dari awalnya penilaian dari orang yang negatif menjadi ke anak tersebut bisa lebih baik lah. Itu sih evaluasi. Lalu terkait dengan umpan balik yang sering diterima, adakah umpan balik dari siswa mengenai bimbingan konseling? Biasanya ada. Biasanya belum lama siswa saya kelas 6 itu, para cewek-ceweknya itu bergeng dan bentrok ya bermusuhan lah. Akhirnya saya selalu mengatakan bahwa mereka sebentar lagi lulus, mereka harus menjadi satu, nggak boleh terpecah, mereka harus sama-sama saling, sudah semakin dewasa. Dan memang akhirnya mereka pun menyadari bahwa oh iya, yang dikatakan guru saya itu ada benernya, dan memang yang kenapa kita harus berantem gitu, kenapa kita harus bermusuhan, kalau memang kita bisa menurunkan ego kami masing-masing, ke kalian masing-masing, untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Biasanya mereka akan, Bu, makasih ya, kita akhirnya udah baikan, atau enggak, Bu, makasih ya, sudah menguatkan saya ketika teman-teman menjauhkan saya, atau enggak ketika teman-teman berkata-kata negatif tentang dia. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tentang isu terkini dari pendidikan. Apa yang Anda khawatirkan sebagai seorang guru dalam pendidikan terkait teknologi yang sudah menyebar hingga usia dini? Yang saya khawatirkan adalah apalagi kan sekarang udah zaman TikTok ya Mbak, udah zamannya anak-anak kelas 1, bahkan anak kecil pun sudah pinter banget menggunakan gawai. Yang kami khawatirkan adalah mereka itu tidak bisa fokus terhadap sebuah pelajaran, sebuah materi yang sedang mereka dapati. Biasanya mereka selalu, kalau di sekolah, kalau untuk di kelas saya tidak mengizinkan, di sekolah kami pun kami tidak mengizinkan anak-anak untuk membawa handphone ke sekolah. Tetapi kalau kan nggak mungkin juga ya zaman sekarang kita memblok anak-anak untuk nggak boleh pakai teknologi, nggak boleh main handphone segala macam. Nah, biasanya saya menggunakan teknologi itu untuk siswa dapat mengerjakan soal-soalnya melalui quizzes, melalui Google Form, atau melalui Canva, yang pembelajarannya tuh interaktif, tapi juga kami masih bisa menggenggam gitu. Kami juga masih bisa merangkul mereka untuk tidak melewati batas yang memang seharusnya dilalui gitu. Jadi memang
teknologi ini tetap menjadi sebuah buah si malakama ya, baik buruknya ya tergantung kita sih yang menilainya. Baik, Bimbingan konseling dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial siswa di sekolah dasar, yaitu yang tadi saya bilang, kami tetap memberikan jalur pembelajaran yang memang mereka bisa gunakan di gawai mereka untuk pembelajaran interaktif, pembelajaran yang memang mereka juga harus bisa menguasai itu. Contoh, membuat poster lewat Canva atau membuat video, misalkan mereka diminta untuk mewawancarai misalkan pedagang, nanti bahan pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya kan di bahasa Indonesia suka ada tuh, jadi nanti kami biasanya minta buktinya berupa bukti rekaman yang nanti harus mereka edit sebaik mungkin untuk nanti kami tampilkan di kelas, jadi mereka juga merasa oh saya juga, tugas kami pun dihargai oleh Bapak Ibu guru. Lalu ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana Anda melihat peran bimbingan konseling dalam mendukung tujuan pendidikan di Indonesia? Peran bimbingan konseling adalah peran yang sangat penting karena mengingat anak zaman sekarang itu butuh banget di konseling karena mereka sedikit-sedikit mental health, mereka tuh gampang terpengaruh untuk sesuatu yang gampang ke-trigger, sesuatu yang baik itu negatif maupun positif. Jadi memang konseling ini bukan cuma sekadar untuk anak-anak yang memang sudah sakit tanda kutip, tapi memang untuk anak-anak yang memang harus banyak mendapatkan bimbingan. Jadi memang sangat penting sekali untuk dibutuhkan oleh pendidikan kita. Bagaimana 40 pertanyaan tentang problematika siswa di sekolah dasar sudah selesai dan sudah terjawab oleh seorang guru. Lalu nantinya kita akan melihat kesimpulan dari pertanyaan yang sudah dijelaskan dan dijawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertanyaan keempat, yaitu berdasarkan informasi dari wawancara, menurut saudara masalah apa yang sering terjadi di sekolah dasar? Menurut saya, saat saya mewawancarai seorang guru SDN Semana 15 Pagi, masalah yang dihadapi dari sekolah tersebut adalah sekolah tersebut bersinggungan langsung dengan sebuah rusun, di mana rusun tersebut merupakan rusun yang dikelola oleh pemerintah, sehingga lingkungan dan teman-temannya itu merupakan teman di sekolah dan juga teman di rumah, di mana mereka lingkungannya itu sama, di mana di sekolah dan juga di rumah, sehingga menimbulkan sifat-sifat yang mereka masih tidak bisa membedakan teman di sekolah dan juga di rumah, karena temannya itu saja. Kemudian mungkin permasalahannya masih sama seperti di sekolah-sekolah dasar lain, tentang bagaimana kita sebagai kemudian masalah yang biasanya juga masih banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar tentang masalah akademis, di mana siswa masih ada yang malas belajar atau masih ketinggalan dalam membaca dan menulis. Masalah akademis tersebut itu karena adanya peraturan yang tidak ada lagi tuntutan tinggal kelas, di mana peraturan pemerintah yang mewajibkan anak itu naik kelas, sehingga mereka tidak punya rasa akademis yang lebih kuat, sehingga tidak punya rasa juang yang tinggi pada belajar.
Lalu masalah tentang akademis, kemudian masalah emosional, tentang satu dua siswa yang ada masalah terhadap emosinya masih tinggi kepada teman sejawatnya, dimana apa kalau masalahnya mereka dimana jika emosinya mereka berdampak pada teman-teman yang lain, sekolah akan mendatangkan orang tuanya. Jika emosinya itu tidak berdampak pada temannya atau hanya pada dirinya sendiri, sekolah juga akan tetap memanggil kedua orang tuanya. Lalu selain itu ada masalah dalam sosial, di mana masih ada kesenjangan sosial, perbedaan anak satu dengan anak lain, dengan dicontohkan bagaimana saat mereka membawa atau mempersiapkan bahan alat belajarnya, di mana anak yang satu mempersiapkannya dengan sangat lengkap dan juga anak yang satu tidak mempersiapkannya atau sama sekali tidak punya alat untuk belajar. Maka dari itu bisa terlihat bagaimana peran orang tua mempersiapkan anaknya untuk sekolah. Kemudian ada masalah tentang keterlibatan orang tua, bagaimana peran orang tua dalam mendukung siswanya. Lalu solusi dari sekolah yaitu melibatkan orang tua dengan berdiskusi setiap 6 bulan sekali, dan juga nantinya sekolah mendapat feedback balik dari peran orang tua tersebut. Kemudian pada masalah tentang perkembangan karakter pada anak siswa sekolah dasar, yaitu perkembangan karakter yang dihadirkan pada sekolah SDN Semana 15 pagi, yaitu dengan karakter yang ingin dicapai, yaitu berintegritas dan menjadi seorang yang agamis. Dengan contohnya ada kegiatan keagamaan dengan sholat duha berjamaah, pembacaan Yasin, dan pembacaan Al-Quran. Lalu ada juga pengembangan karakter, yaitu literasi dan numerasi yang diadakan tiap hari Rabu dan Kamis. Pertanyaan kelima yaitu, jika saudara sebagai praktisi di sekolah, bagaimana tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar? Tentunya saya nanti sebagai praktisi akan mengidentifikasi dan menangani masalah yang terjadi secara langsung, seperti kurangnya motivasi belajar dan kesulitan akademik, serta bullying yang masih terjadi di sekolah dasar. Kemudian nantinya saya akan menangani secara langsung dengan pembentukan lingkungan yang positif dan inklusif. Nantinya semua siswa akan merasa aman dan dihargai di sekolah. Kemudian kami akan melakukan sosialisasi dengan dampak bullying untuk masa depan, kemudian mengedukasi siswa tentang pentingnya simpati dan empati terhadap sesama, kemudian memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan akademik melalui program bimbingan atau tutor sebaya untuk meningkatkan motivasi serta prestasi mereka. Kemudian melibatkan orang tua tentunya dalam proses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung dan mendukung perkembangan anak secara langsung. Tentunya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, saya akan menciptakan suasana sekolah yang kondusif serta mendukung bagi semua siswa dalam segala aspek. Demikian jawaban saya dari 5 soal tersebut terkait tentang problematika siswa di sekolah dasar, mata kuliah perkembangan bimbingan sekolah dasar. Baik, tentu saja itu saja jawaban saya dari 5 soal yang diberikan oleh Ibu dosen Nurmawati dengan mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.